membantu perubahan sosial. Dahulu masyarakat hanya mengenal dan berbelanja di pasar tradisional saja. Sekarang, rata-rata masyarakat belanja di pasar swalayan atau yang bisa kita sebut sekarang sebagai supermarket. Yang kedua, dahulu masyarakat ingin membeli barang, mereka mendatangi toko barang tersebut. Sekarang, seiring berkembangnya teknologi, masyarakat menjadi praktis untuk membeli barang karena sekarang situs belanja online sudah tersedia. 2. Perubahan dalam segi sosial ekonomi. Dulu kesenjangan dalam masyarakat masih sangat merata, tapi sekarang dapat terlihat kesenjangan ekonomi terutama di daerah urban atau perkotaan. Contohnya dalam pemukiman penduduk. Ada daerah khusus ekonomi kelas menengah ke bawah, yaitu dusun atau rumah susun. Ada juga pemukiman untuk kelas ekonomi menengah ke atas, contohnya apartemen. Hal ini dapat terlihat terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Yang kedua, dulu dalam mendapatkan pekerjaan itu masih sangat mudah. Sekarang persaingan dalam pekerjaan itu semakin ketat dan lapangan pekerjaan semakin sedikit. Hal ini tidak luput dari pengaruh teknologi. Contohnya seperti pabrik tekstil. Dulu masyarakat masih sangat dibutuhkan tenaganya, tapi sekarang tenaga manusia telah tergantikan dengan tenaga mesin, dan hal ini berdampak dalam lapangan pekerjaan. Selanjutnya ialah perubahan dalam segi bisnis. Dahulu belum banyak perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, yang ada hanyalah perusahaan lokal atau dalam negeri. Sekarang, seiring berkembangnya zaman, perusahaan-perusahaan asing banyak masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, contoh tersebut termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial berdasarkan ukuran perubahannya, yaitu perubahan besar. Karena semakin banyak perusahaan asing masuk ke Indonesia, semakin banyak pula pengaruh besar yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Perubahan dalam transaksi. Pada zaman dahulu itu manusia sudah melakukan transaksi dengan menggunakan metode barter, yaitu pertukaran barang atau jasa yang diinginkan. Misalnya seperti menukarkan sekarung beras untuk mendapatkan sekantong kacang. Hanya saja masalah muncul ketika dua orang tersebut yang ingin bertukar tidak bersepakat dengan nilai pertukarannya. Akhirnya sistem barter ini digantikan dengan commodity country, yang dimana masih sama-sama menggunakan barang, namun barang tersebut harus yang sudah diterima secara umum sebagai media pertukaran maupun sebagai suatu standar nilai yang digunakan dalam pertukaran barang. Sejalan dengan perkembangannya ekonomi dan teknologi, penggunaan uang tunai cukup praktis hanya untuk transaksi dengan nilai kecil. Nah, tentu akan lebih sulit mendapatkan dan membawa fisik uang dalam sejumlah banyak untuk transaksi yang lebih besar. Dan dampak positifnya itu berkembangnya digitalisasi yang meningkatkan produktivitas dan ketahanan barang. Yang kedua ada terciptanya lapangan kerja karena ada perkembangan di bidang ekonomi. Yang ketiga itu ada terbukanya peluang mobilitas di masyarakat. Selanjutnya ada dampak negatif perubahan sosial di bidang ekonomi. Dampak negatifnya yaitu biaya konsumtif tumbuh secara tidak merata dan tidak berimbang. Yang kedua, ada konsumerisme ini juga mendorong masyarakat untuk membeli barang dan jasa secara berlebihan. Ada juga kesenjangan di bidang sosial dan juga ekonomi. Hal ini juga bisa dipicu oleh pembangunan dan modernisasi yang tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang.